Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tayangan kali ini dulur, saya akan membahas mengenai cara melepaskan benda pusaka yang tidak mau pergi dari diri kita. Mungkin panjenengan ada nggih yang merasakan seperti itu. Monggo disimak dulur. Wilujeng rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, mungkin ada di antara panjenengan yang memiliki benda pusaka atau mungkin cekelan lainnya lah ya. Entah itu jimat, entah itu batu mustika atau yang lainnya, yang mana tidak ingin lagi ngerumati ya, tidak ingin lagi memiliki, ingin melepaskan, ingin hidup tenang, tidak ingin memiliki energi lain selain dari diri sendiri. Nah, mungkin itu warisan dari leluhurnya, ya, tinggalan dari leluhurnya. Mungkin diberi dari seseorang, atau mungkin gurunya, guru supranaturalnya, atau mungkin dulu memang menginginkan, kemudian mendapatkan dengan cara puasa, dan bisa jadi mendapatkan dengan cara tidak sengaja. Nah, tetapi mungkin karena merasa sudah tidak cocok lagi, merasa selalu dihantui ya, tidak tenang, dimimpiin terus, dibuang tapi kok ada lagi, kembali lagi ya. Ini bagaimana caranya supaya tidak berefek pada diri ya? Karena nanti saya juga akan menjelaskan efek dari benda pusaka yang tidak selaras dengan energi. Efek negatifnya itu ada beberapa ya. Nah, kembali lagi, bagaimana cara melepaskan benda pusaka yang sekiranya panjenengan sudah tidak ingin lagi terbebani. Dulur, langkah yang bisa dilakukan ketika panjenengan ingin melepaskan benda pusaka yang panjenengan miliki ya, karena tidak ingin terbebani, karena merasa tidak selaras dengan energi panjenengan, ataupun karena tidak sesuai dengan keyakinan panjenengan. Nah, di antaranya yang pertama dulur, dasarnya pertama kali panjenengan harus memiliki niat dan tekad yang tegas. Panjenengan harus meyakinkan diri bahwa panjenengan sudah ingin benar-benar melepaskan apa yang panjenengan genggam, apa yang panjenengan rumati selama ini. Ingin melepaskan ikatan benda tersebut. Dulur, niat yang kuat ini penting karena biasanya benda pusaka yang dianggap berisi nggih, itu memiliki keterikatan sugesti ataupun energi yang berasal dari pemiliknya. Jadi kalau panjenengan masih memiliki keraguan, maka itu biasanya sulit terlepas ya. Pertama kali panjenengan harus memiliki keyakinan yang kuat, tidak ingin lagi terikat dengan energi dari benda tersebut. Kemudian cara yang kedua adalah pisahkan secara fisik. Dulur, jangan meletakkan benda yang panjenengan anggap itu ada isinya di kamar panjenengan, kamar tidur ataupun tempat untuk beribadah panjenengan. Jadi dipisahkan. Sebaiknya dalam kondisi tertutup nggih dulur. Ya, jadi dimasukkan ke dalam kotak ataupun dibungkus dengan kain putih. Tujuannya adalah supaya tidak terhubung dengan energi pribadi panjenengan. Memang kenapa kalau cuma hanya diletakkan saja tanpa dibungkus. Nah, kalau panjenengan sering melihatnya nggih, ini rasanya seperti energinya terus terhubung. Setiap kali melihatnya, setiap kali papasan atau menyentuh, ini akan tetap ada energi yang terus terhubung. Kemudian yang ketiga, caranya adalah dengan pembersihan spiritual.
Kalau panjenengan ini seorang yang muslim, panjenengan bisa bacakan ayat kursi nggih. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 255 dan 284 sampai 286 nggih. Juga kulhu. Tetapi dulur, kalau panjenengan tidak bisa melakukan itu, bisa minta tolong pada ahlinya nggih, yang mana tidak dicampur adukkan dengan praktik-praktik lainnya. Tetapi kalau panjenengan beragama atau berkeyakinan lain, sesuaikan dengan anjuran dari pemuka agama panjenengan nggih. Lek gak duwe agama piye Mbak Fitka? Golek ana jati dirimu sik. Tetapi biasanya orang yang tidak memiliki keyakinan itu justru tidak percaya dengan hal-hal demikian nggih, karena dia segala sesuatunya menggunakan logika. Jarang ada di mana orang yang tidak memiliki keyakinan percaya dengan hal-hal yang demikian nggih. Kemudian langkah yang keempat, maka kembalikan ke alam atau serahkan kepada yang lebih mampu. Jika panjenengan merasa kok menempel ya, nggak bisa dilepas ya, nah ini panjenengan bisa coba kembalikan ke tempat asalnya ya. Dulu dapatnya dari mana? Dari laut tah, gunung tah, gua tah, hutan, atau tempat dari mana asal benda tersebut panjenengan dapatkan. Jadi kembalikan ke asalnya. Tetapi kalau tetap saja tidak bisa, maka panjenengan bisa meminta bantuan kepada orang yang ahli menangani benda pusaka supaya memutuskan ikatannya dengan panjenengan. Karena kalau sudah terbiasa dengan open-open benda tersebut nggih, itu lebih tahu energinya. Jadi dia lebih tahu bagaimana cara melepaskannya, memutuskannya. Dan biasanya pasti ditanya, ini asalnya dari mana? Dari warisan turunan leluhurnya, atau diberi, atau mungkin panjenengan memang dulu mendapatkannya dengan cara-cara tertentu. Cara melepaskannya itu disesuaikan dengan bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian langkah yang kelima, tutup diri dari energi lama. Seperti apa caranya? Dengan cara spiritual gitu loh, dimana panjenengan mandi dengan air garam ya, garam grosok. Panjenengan juga bisa menggunakan daun bidara maupun daun kelor. Ini bagi panjenengan yang mempercayai nggih. Untuk apa? Untuk membersihkan sisa-sisa energi yang mungkin andaikan seperti debu masih menempel di tubuh gitu lur. Nah, karena itu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, maka cara pembersihannya demikian. Atau bisa juga dengan mandi di 7 mata air yang berbeda. Dan juga dulur, panjenengan harus tetap banyak beraktivitas nggih, dimana untuk meningkatkan energi positif. Jadi setelah itu jangan hanya diam saja bengong melamun. Lah iki padha ae ya. Orang yang suka melamun walaupun sudah dibersihkan seperti apapun, ini bisa menarik kembali. Karena membiarkan dirinya kosong, karena membiarkan dirinya seperti rumah berpulang bagi yang dirumatinya nggih. Jadi harus meningkatkan aktivitas yang lebih positif lagi, agar sesuatu yang dulu-dulu itu bisa seperti terhapus perlahan-lahan ya. Dari energi negatif ditumpuk-tumpuk dengan energi positif. Dan langkah yang terakhir adalah jangan takut tapi waspada. Dulur, ketakutan itu bisa menciptakan dan membuat ikatan panjenengan makin kuat. Jadi harus tenangkan diri ya, berusaha menenangkan diri, karena semakin panjenengan stabil secara emosional dan spiritual, maka semakin berkemungkinan kecil benda tersebut mengganggu. Dulur, benda pusaka apalagi yang diwariskan dari leluhur ya, diberi maupun yang didapat secara tidak sengaja, ini bisa mengandung energi atau bahkan penjaga yang tidak cocok dengan pemilik barunya. Mengapa? Karena ibaratnya begini dulur,
Dulu mungkin orang tua panjenengan punya pembantu nggih. Pembantunya itu baik, setia dengan orang tua panjenengan nggih. Dan orang tua panjenengan itu tahu bagaimana cara memperlakukan pembantunya dengan baik sehingga pembantunya ini betah ya, setia, kerasan. Tetapi ketika ganti juragan ya, ganti pemilik ya, dimana ikut ke panjenengan, mungkin rasa kedekatan ini sudah berbeda ya. Kecocokannya sudah tidak sama, dimana perlakuan orang tua panjenengan dulu dicocoki oleh pembantunya, sedangkan ketika ikut panjenengan belum tentu kok pembantu tersebut cocok ikut panjenengan. Nah, kalau yang kayak gini kan jadinya tidak harmonis nih, karena sama-sama tidak ketemu gimana caranya amrih podo penake nggih. Nah, itu sama dulur dengan benda pusaka yang dianggap berisi. Memiliki benda pusaka yang tidak cocok dengan energi panjenengan ya, atau tidak selaras dengan energi panjenengan, ini bisa memberikan beberapa efek negatif. Nah, beberapa efek yang dirasakan itu ya, diantaranya yang pertama itu emosi dan energi tidak stabil. Contohnya mudah lelah ya, terasa berat, seperti ada yang menempel padahal tidak ada ya, rasanya kayak yang badan kok berat sekali, kayak tidak enak gitu. Kemudian emosi juga tidak stabil ya, mudah marah, mudah menangis, mudah cemas. Nah, ini tanpa sebab, nggak tahu kenapa tiba-tiba mood swing dulur lek ngaran ya. Dari yang biasa-biasa saja, mungkin dari yang senang tiba-tiba kok maksud, perubahan emosi itu mendadak dan tidak tahu sebabnya kenapa, pokoknya tidak enak aja. Dan juga kadang muncul rasa takut atau gelisah yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ini kalau orang biasa melihatnya gitu lur, yang dirasakan adalah orang kok gitu ya sifatnya ya, doknyeng istilahnya dulur. Dan kalau konsultasi ke psikolog itu bisa dianggap sebagai orang yang depresi, karena gini, tidak bisa menjelaskan apa yang dirasakan, tetapi orang lain itu hanya bisa melihat reaksi dari panjenengan. Itu untuk kasus dialami yang berat gitu lur. Nah, kemudian yang kedua itu adalah gangguan psikologis ya, dimana rumah itu terasa sumpek, barang-barang perabot rumah itu ada yang gampang rusak, ada saja perabotan itu yang mudah rusak. Kemudian juga merasakan sering ya suhu ruangan itu berubah tiba-tiba, seperti ungkep ya, atau merasa kayak gerah gitu ya. Kemudian merasa terdengar suara aneh, entah itu barang tidak kenapa-kenapa sering jatuh sendiri, entah itu suara-suara apapun itu ya, yang tidak seperti suara pada umumnya ya. Juga disertai adanya hewan peliharaan yang merasa tidak nyaman. Biasanya kalau punya binatang peliharaan nggih, dia itu kayak yang umekar dewe, bingungi dewe. Dia merasa nggak nyaman, suasana yang mudah atau cepat berubah. Kemudian kalau mimpi ini sering sekali mimpi buruk yang berulang-ulang. Nah, ini bisa dikatakan gejala awalnya yaitu yang dirasakan demikian. Kemudian yang ketiga ya, yang dirasakan efek negatifnya adalah gangguan rezeki dan hubungan. Panjenengan sudah merasa berusaha keras nih, tetapi hasilnya itu tidak ada. Merasa rezeki itu kayak yang seret, sudah diupayakan sekeras apapun kok tetap saja. Kemudian hubungan dengan orang sekitar itu sering terjadi konflik nih. Ada saja ya, entah itu kesalahpahaman, entah itu gampang emosi, pokoknya ada saja terjadi konflik dengan orang sekitar yang biasanya tidak seperti itu, tetapi itu kayak yang selalu jarak ngono lho dulur. Kemudian sering terjadi atau mengalami kegagalan yang tidak wajar. Nah, itu gangguan rezeki dan hubungan ya.
Kemudian efek negatifnya, jika tidak selaras dengan energi panjenengan, ini bisa terjadi gangguan gaib yang tidak terasa. Contohnya seperti ada bisikan, kemudian merasa dilindungi atau diawasi, tetapi hati itu tidak nyaman, merasa dikuasai, setiap sendiri itu kayak yang diawasi gerak-geriknya. Kemudian merasa berat melakukan hal-hal yang sifatnya itu positif atau kegiatan rohani, tetapi lebih suka melakukan hal-hal yang dimana itu melenceng ya, atau justru kadang tertarik ke arah jalan yang menyesatkan tanpa disadari. Nah, itu tadi dulur, kalau memiliki benda pusaka ya, yang tidak selaras dengan energi panjenengan, itu bisa mempengaruhi atau memberikan efek negatif. Tinggal panjenengannya bagaimana, merasa tidak sadar atau tidak dengan apa yang panjenengan miliki. Tetapi kalau panjenengan ingin melepaskannya, panjenengan bisa melakukan langkah-langkah seperti yang saya sampaikan. Tidak semua orang itu mau atau suka meneruskan apa yang sudah dimiliki oleh leluhurnya gitu, karena setiap orang itu pemikirannya berbeda-beda. Ada yang tidak ingin terlibat dengan sesuatu yang bisa membebani dirinya, apalagi yang berkaitan dengan keyakinannya. Tetapi ada juga yang justru ingin sekali mendapatkannya atau memaksakan diri untuk bisa selaras energinya. Tinggal bagaimana orang tersebut ya. Tayangan ini tidak menganjurkan atau melarang gitu lur. Kembali lagi ke panjenengan ya, terserah panjenengan maunya gimana. Saya hanya menyampaikan sesuatu yang sekiranya perlu saya sampaikan. Lek panjenengan pengen terlepas ya caranya seperti ini. Kemudian kalau yang tidak selaras akibatnya seperti ini. Kalau panjenengan tetap ingin melanjutkan ya terserah, kembali lagi kepada panjenengan nggih. Demikian dulur yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa panjenengan pergunakan dengan sebaik-baiknya nggih. Saya Fitrika, salam rahayu.